Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab hendak beranjak ke peraduannya setelah Isya. Dia ingin mendapatkan sedikit istirahat untuk menopang ronda malamnya berkeliling Madinah. Tetapi kantuk itu terbang menjauh dari kedua matanya. Hal itu karena sepucuk surat yang baru saja diterimanya, menjelaskan bahwa pasukan Persia yang kalah di tangan kaum muslimin. Setiap kali kaum muslimin hendak menumpas mereka sampai ke akar-akarnya, maka bala bantuan baru selalu datang dan mendukung mereka, sehingga pasukan Persia kembali kuat dan sanggup meneruskan peperangan. Surat tersebut menyatakan bahwa kota Ubullah termasuk sumber terpenting yang menopang pasukan Persia yang kalah dengan perbekalan dan bala tentara. Maka Umar bertekad untuk mengirimkan pasukan guna menaklukkan Ubullah dan memotong bantuannya kepada pasukan Persia. Namun kendala menghadangnya, yaitu sedikitnya tentara cadangan yang tersedia. Hal itu karena kaum muslimin, baik yang muda maupun yang tua, telah berangkat menjelajah bumi sebagai mujahid di jalan Allah. Sehingga yang tersisa tinggal beberapa orang pasukan saja. Umar pun memeras otak menggunakan caranya tersendiri yang dengannya dia dikenal. Dia ingin mengganti kekurangan personel tentaranya dengan kekuatan panglimanya. Umar membabar anak panahnya di depannya. Dia mulai mengecek kelebihan mereka satu persatu. Tidak berselang lama, Umar berbisik, "Alhamdulillah, aku sudah mendapatkannya. Aku sudah menemukannya. Benar, aku sudah mendapatkannya. Alhamdulillah." Lalu Umar pergi tidur sambil bergumam. Dia adalah mujahid yang dikenal di medan Badar, Uhud, Kandak, dan seterusnya. Dia hadir di Yamamah dan sekitarnya. Pedangnya tidak pernah tumpul dan bidikannya tidak pernah meleset. Di samping itu, dia telah berhijrah 2 kali. Orang ketujuh yang masuk Islam dari kalangan sahabat Rasulullah. Pagi pun tiba. Umar berkata, "Panggil Utbah bin Ghazwan agar menghadapku." Umar menyerahkan panji-panji pasukan yang berkekuatan 300 pasukan lebih sedikit kepadanya, sambil menjanjikan akan mengirimkan bantuan susulan jika memungkinkan. Manakala pasukan kecil tersebut hendak berangkat, Al-Faruq berdiri mengantarkannya dan berwasiat kepada panglimanya. Umar berkata, "Wahai Utbah, sesungguhnya aku mengirimmu ke bumi Ubullah. Itu adalah sebuah benteng dari benteng-benteng musuh. Aku berharap Allah berkenan membantumu atasnya. Jika kamu sudah tiba di sana, maka ajaklah kaumnya kepada Allah. Siapa yang menerimanya darimu, maka terimalah dia. Siapa yang menolak, maka ambillah jizyah darinya dengan kerendahan dan kehinaan darinya. Jika tidak, maka letakkanlah pedangmu di leher mereka tanpa ragu-ragu. Bertakwalah kepada Allah, wahai Utbah, dalam apa yang dipercayakan kepadamu. Berhati-hatilah, jangan sampai jiwamu mengajakmu kepada kesombongan yang merusak kehidupan akhiratmu. Ketahuilah bahwa kamu telah menyertai Rasulullah dalam bentuk peperangan, sehingga Allah memuliakanmu dengannya ketika sebelumnya kamu terhina.
menguatkanmu dengannya saat sebelumnya kamu lemah, sehingga kamu menjadi seorang panglima yang memegang wewenang besar, pemimpin pasukan yang ditaati. Jika kamu berkata, maka kata-katamu akan didengarkan. Jika kamu memerintahkan, maka perintahmu akan diikuti. Sebuah nikmat besar jika kamu tidak salah menggunakannya. Jangan sampai ia menipumu dan menyeretmu ke dalam jahanam. Semoga Allah melindungimu dan aku darinya. Utbah bin Ghazwan berangkat bersama pasukannya disertai istrinya dan 5 orang wanita lainnya dari kalangan istri dan saudara sebagian pasukannya, sehingga mereka tiba di sebuah tanah yang banyak ditanami bambu tidak jauh dari Ubulah. Saat itu mereka tidak mempunyai apapun untuk mereka makan. Kelaparan mendera mereka. Maka Utbah berkata kepada beberapa orang pasukannya, "Carilah sesuatu dari bumi ini yang bisa dimakan." Maka mereka berangkat mencari apa yang bisa menahan lapar mereka. Dan akhirnya mereka mempunyai sebuah kisah dengan makanan yang diceritakan salah seorang dari mereka. Salah seorang dari mereka berkisah, "Manakala kami mencari sesuatu yang bisa kami makan, kami masuk ke sebuah hutan dengan pohon-pohon yang lebat. Kami menemukan 2 jenis pohon. Yang pertama adalah kurma, sedangkan yang kedua adalah biji-biji kecil yang terbungkus dengan kulit yang berwarna kekuning-kuningan. Kami memetik keduanya dan membawanya ke markas pasukan. Salah seorang dari kami melihat biji-bijian kecil tersebut. Dia berkata, 'Ini adalah racun yang sengaja dipasang oleh musuh. Jangan memakannya.' Kami pun memilih kurma dan menyantapnya. Ketika kami sedang menyantap kurma, tiba-tiba seekor kuda kami yang terlepas dari kekangnya mendekati biji-biji kecil tersebut. Ia memakannya. Demi Allah, hampir saja kami menyembelihnya sebelum ia mati untuk mengambil dagingnya. Namun, pemiliknya mencegah kami. Dialah yang berkata, 'Biarkan ia. Malam ini aku akan mengawasinya. Jika aku merasa ia akan mati, maka aku akan menyembelihnya.' Pagi tiba. Kami melihat kuda tersebut sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Maka saudara perempuanku berkata kepadaku, 'Saudaraku, aku pernah mendengar bapak kita pernah berkata bahwa jika racun dipanaskan dengan api, maka ia menjadi tidak berbahaya.' Kemudian saudara perempuanku itu mengambil sebagian biji-bijian kecil tersebut dan meletakkannya di bejana dan selanjutnya menyalakan api di bawahnya. Kemarilah kalian, lihatlah warnanya berubah menjadi kemerah-merahan. Kemudian biji-bijian itu terbelah dan terpisah dari kulitnya dan meninggalkan butir-butir berwarna putih. Kami meletakkannya di sebuah nampan untuk menyantapnya." Utbah berkata, "Sebutlah nama Allah atasnya dan makanlah." Maka kami menyantapnya dan rasanya sangat nikmat. Kemudian kami mengetahui setelah itu bahwa biji-bijian tersebut bernama beras. Kota Ubulah, di mana Utbah bin Ghazwan dengan pasukan kecilnya berangkat ke sana, adalah kota dengan benteng yang kuat, berdiri di tepi sungai Dijlah. Orang-orang Persia menjadikan kota ini sebagai gudang senjata. Benteng kota ini mempunyai menara-menara pengintai untuk mengawasi musuh. Namun,
semua itu tidak menghalangi Utbah untuk menaklukkannya dengan pasukannya yang berjumlah sedikit. Dan sedikit pula perlengkapan yang dibawa. Utbah hanya membawa 600 orang prajurit yang diiringi oleh beberapa orang wanita. Mereka hanya mempunyai pedang dan tombak. Kondisi yang menuntut Utbah untuk memutar kecerdikannya sebagai seorang prajurit sekaligus panglima perang. Utbah menyiapkan panji-panji untuk kaum wanita yang mereka kibarkan di ujung tombak. Utbah meminta mereka untuk berjalan di belakang pasukan. Utbah berpesan kepada mereka, "Jika kami sudah mendekat ke kota, maka tebarkanlah debu di belakang kami, sehingga debu-debu itu membumbung memenuhi angkasa." Pasukan Utbah mendekati kota. Pasukan Persia menyambut. Mereka melihat kaum muslimin bergerak ke arah mereka. Mereka melihat panji-panji berkibar di belakangnya. Mereka juga melihat debu memenuhi angkasa di belakang mereka. Sebagian pasukan Persia berkata kepada sebagian yang lain, "Mereka adalah unjung tombak pasukan. Di belakangnya adalah pasukan besar yang gerakannya membuat debu berterbangan di udara. Sedangkan kita berjumlah sedikit." Maka kepanikan menerpa hati pasukan Persia. Ketakutan menguasai mereka. Mereka mulai mengemasi barang-barang berharga yang mungkin bisa mereka kemasi. Mereka berlomba-lomba menaiki perahu yang ditambat di sungai Dijlah, dan mereka mengambil langkah 1000. Utbah masuk kota Ubulah tanpa kehilangan seorang pun dari prajuritnya. Kemudian dia menaklukkan desa-desa dan wilayah-wilayah sekitarnya. Pasukan ini mendapatkan harta rampasan perang yang sulit dihitung dan di luar perkiraan. Sampai-sampai salah seorang dari pasukan Utbah ketika kembali ke Madinah, orang banyak bertanya kepadanya, "Bagaimana kaum muslimin di Ubulah?" Dia menjawab, "Apa yang kalian tanyakan? Demi Allah, aku meninggalkan mereka, sementara mereka menakar emas dan perak." Maka orang banyak berduyun-duyun berangkat ke Ubulah. Pada saat itu, Utbah melihat bahwa keberadaan pasukannya di kota-kota yang ditaklukkan bisa membuat mereka terbiasa hidup dalam kenikmatan dan terpengaruh oleh kebiasaan penduduknya serta menumpukan semangat mereka di bidang jihad. Maka Utbah menulis kepada Umar bin Al-Khattab meminta izin untuk membangun Basrah, dan dia menunjukkan sebuah tempat yang telah dia pilih. Utbah merencanakan pembangunan sebuah kota baru. Bangunan pertama yang dia dirikan adalah masjidnya yang agung. Tidak aneh, karena untuk masjid itulah dia dan pasukannya berangkat perang di jalan Allah. Dengan masjid, dia dan kawan-kawannya mengalahkan musuh-musuh mereka. Kemudian pasukan Utbah mulai memiliki tanah dan mendirikan rumah. Namun Utbah tidak membangun rumah untuk dirinya. Dia memilih tinggal di sebuah tenda dari kain. Hal itu karena dia menyimpan sesuatu dalam hatinya. Utbah melihat bahwa kemewahan dunia telah datang kepada kaum muslimin di Basrah dalam bentuk yang membuat seseorang tercengang, bahwa orang-orang yang belum lama tidak mengenal makanan yang lebih nikmat daripada nasi yang terpisah dari kulitnya. Mulai mencicipi makanan-makanan Persia seperti faluzaj, lauzinaj, dan lainnya, dan mereka rasakan sangat nikmat.
Utbah mengkhawatirkan agamanya dari dunianya. Dia mencemaskan akhiratnya dari dunianya. Maka dia mengumpulkan orang-orang di Masjid Kufah. Dia berkhutbah, "Wahai manusia, dunia berjalan menuju ujung yang penghabisan, sementara kalian berjalan meninggalkannya ke rumah yang abadi. Maka berpindahlah ke sana dengan amal terbaik kalian. Sungguh, aku melihat diriku orang ketujuh bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan selain daun pohon sampai mulut kami membengkak. Suatu hari, aku menemukan selembar kain, maka aku membelahnya menjadi dua. Satu untukku dan satu lagi untuk Sa'ad bin Abu Waqqas. Aku memakai setengahnya sebagai kain sarung, sedang Sa'ad memakai bagian yang lainnya. Ternyata hari ini tidak ada seorang pun dari kami kecuali dia sudah menjadi seorang gubernur di sebuah kota. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah sehingga aku tidak menjadi besar di sisi diriku, namun kecil di sisi Allah." Kemudian Utbah menyerahkan Basrah kepada salah seorang dari mereka dan meninggalkannya untuk menuju Madinah. Utbah bertemu Umar bin Al-Khattab. Dia meminta kepadanya untuk diizinkan mundur dari jabatannya. Namun Umar tidak mengizinkan. Utbah bersikeras, namun Umar tetap bersikukuh. Umar meminta Utbah untuk kembali ke Basrah. Maka Utbah menaati perintah Umar, sekalipun dia tidak mengharapkannya. Dia menunggangi kendaraannya dan berkata, "Ya Allah, jangan kembalikan aku ke sana. Ya Allah, jangan kembalikan aku ke sana." Allah mengabulkan doanya ketika dia berjalan belum jauh dari Madinah dan Utbah terjatuh dari punggungnya. Dia jatuh dan meninggal dunia.